Kamu yakin nggak kalau pakai modem itu lebih cepat? Oke guys, ketemu lagi bareng gua. Jadi hari ini seperti biasa gua mau bikin vlog video gua tentang sidang skripsi. Nah, biasanya kalau gua nge-vlog di sidang skripsi itu gua kan gua hadir, kita duduk bersama-sama sama penguji, pembimbing. Nah, sekarang gue sebagai penguji, cuma bedanya sekarang kita sidangnya online. Yuk, kita lihat gimana sih sidang online di kampus gua, gimana jalannya. Ya, sejauh ini kita masih menggunakan teknologi yang ada, conference pakai Zoom ya. Nah, oke guys, jadi biarpun kita sidangnya online, artinya tidak tatap muka langsung ya, itu tidak mengurangi apapun esensi daripada sidang itu sendiri. Jadi tetap kita harus menggunakan kemeja yang rapi ya, dan yang peserta skripsi dia juga harus menggunakan kemeja yang rapi, dan kami sebagai dewan penguji juga dan pembimbing juga harus menggunakan pakaian rapi. Jadi tidak boleh asal-asalan ya. Bahkan full, nggak hanya sekedar nggak sekedar hanya sekedar atasan aja, tapi bawahnya ya, kalau diperhatiin ya, ini gua tetap dari atas sampai bawah rapi seperti biasa ya. Jadi sidang skripsi ini walaupun tidak tatap muka langsung online, kita tetap harus menjaga kerapian. Oke guys, nah sekarang kita lihat gimana sidang skripsi. Nah, sidang skripsi ini menggunakan Zoom. Nanti ada penguji, 2 penguji, 1 pembimbing, dan yang diuji ya. Kita lihat gimana keseruannya. Mungkin gue nggak akan screenshot dari komputernya, tapi nanti gue ambil dari kamera, gue syuting langsung. Yuk, kita lihat keseruan sidang online. Oke guys, jadi ini lagi persiapan. Jadi mahasiswanya lagi siap-siap, kita masih nunggu penguji ya. Kondisinya seperti ini online, jadi nanti dia akan jelasin di layar ini. Kemudian materinya sudah ada di sini di komputer, kita udah punya sistem ya, sistem di kampus gua. Jadi memungkinkan materi-materi yang sudah ada itu materi yang akan disidangkan kita download dulu ya, disimpan di sistemnya. Oke, baiklah, selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak pembimbing dan penguji serta saudara Adi yang sudah bisa hari ini kita bisa mengadakan sidang skripsi walaupun dengan kondisi yang mungkin sidang-sidang sebelumnya sudah sempat dilakukan dengan kondisi yang seperti ini, di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung. Cuma walaupun kita melakukan sidang skripsi ini secara online, tapi tidak mengurangi esensi daripada sidang ini sendiri ya, bahwa memang ini adalah sesuatu yang resmi dan sesuatu yang harus dijalankan dengan baik dan benar walaupun kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Dengan ini sidang skripsi Saudara Adi Saputra resmi ya, kita buka. Baiklah, saya mempresentasikan judul skripsi saya, di mana di sini perancangan sistem informasi akademik perguruan Advent Cimindi berbasis web dengan SMS Gateway. Latar belakang, rumusan masalah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, 2. Sistem informasi berbasis website dengan SMS Gateway, 3. Identifikasi masalah.
Pertama, bagaimana cara untuk membangun perancangan web dari SMS Gateway untuk informasi pemrograman PHP SMS informasi keuangan bagi murid sekolah tersebut. Ketiga, apakah sistem informasi akademis yang dibangun berjalan dengan baik secara fungsinya. Tujuan penelitian dapat mempermudah guru-guru sekolah dan Semindi dalam mengirim informasi data murid sekolah kepada orang tua atau wali dengan SMS Gateway. Dapat memberikan informasi absen, keuangan, dan nilai murid-murid kepada orang tua atau wali. Tempat penelitian untuk meningkatkan layanan informasi kepada orang tua atau wali dari dekat maupun jauh dalam menyampaikan informasi data absen, keuangan, nilai murid-murid sekolah dan Semindi. Membantu murid-murid dalam meningkatkan kemampuannya dalam belajar di saat info dari sekolah nilainya naik atau menurun di saat orang tua atau walinya mengetahui nilai anaknya lagi menurun, maka orang tua atau wali akan membuat anaknya lebih baik. Tiga, memahami kegunaan dari bahasa pemrograman PHP dan Laravel untuk dalam mendesain web dan mengirim informasi data absen, keuangan, nilai murid-murid atau semua. 4. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua atau wali dengan cepat dalam mengirim informasi data absen, keuangan, nilai dengan cepat. Batasan masalah yang pertama, sistem ini menentukan pengurangan keuangan siswa. Sistem ini hanya dapat mengirim laporan pembayaran saja dalam keuangan. Sistem ini belum mempunyai sistem keamanan yang dapat menjamin keamanan dari sistem. 3. Sistem informasi ini belum dapat menampilkan atau mencari informasi dalam bentuk sequential atau mengimport data dan ekspor data informasi dari siswa. Jadi mahasiswanya ini sekarang lagi menjelaskan skripsi yang dia kerjakan. Jadi memang enaknya Zoom ini ya, saya bisa cek di sini, dia juga presentasi ya di sini. Jadi ya sebenarnya aplikasi apapun ya sebenarnya. Jadi kita bisa lebih fokus melihat bahwa dia memang benar-benar menjelaskan. Ya itu enaknya online ya. Ada segi enaknya walaupun nggak bisa tatap muka. Setelah menghasilkan informasi, ini juga mendukung kami menghasilkan informasi. Jadi ya, ada duplikasi kata-kata jadi nanti hasilnya jadi orang yang baca jadi bingung, jadi rancu. Ya. Nah itu contoh-contoh kayak gini nih. Itu nanti ada saya tandain, mungkin nanti kamu bisa baca lagi, kemudian nanti kamu rangkai lagi kata-katanya supaya lebih enak membacanya. Ya. Bisa kan dia? Bisa. Nah, oke, kemudian ini identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kan sebenarnya adalah kendala-kendala yang kamu temui pada saat kamu melakukan penelitian. Entah kendala teknis atau kendala non teknis. Jadi itu bisa kamu tuliskan di sini. Jadi permasalahan yang kamu temui selama membuat skripsi ini atau selama meneliti ini, itu bisa kamu masukkan di bagian identifikasi masalah. Nah, ada satu identifikasi masalah yang kamu buat adalah bagaimana untuk membuat informasi. Nah, kamu di sini membuat informasi atau ingin menyampaikan informasi? Menyampaikan kan? Kamu buat di sistemmu tadi itu bahwa absensi si siswa ini nama NIS-nya ini
mata pelajarannya ini, tanggal ini, kemudian jenis absensinya hadir, absen, izin, atau sakit. Nah, pengolahan dari situ itu kan menjadi informasi kan? Nah, kamu bukan membuat informasinya, tapi kamu akan menyampaikan informasi itu kepada orang tua atau adik, atau kepada orang lain yang membutuhkan kan? Nah, jadi ini cara mengganti nih. Jadi bagaimana untuk menyampaikan informasi dengan cepat? Karena kalau menyampaikan dengan membuat informasi itu beda jauh nih. Ya, jadi nanti orang membaca identifikasi masalahmu jadi rancu gitu. Oke, kemudian nih maksud dan tujuan. Kamu buat maksud dan tujuan, tapi maksudnya belum kamu tuliskan. Nah, nanti kamu lihat lagi. Kemudian batasan masalah. Nah, ini apa maksudnya pengurangan keuangan siswa? Jadi pengurangannya dia belum bisa jadi dia kan cuma hanya mengirim informasi aja, informasi kalau dia sudah membayar dia kirim informasinya aja. Terus yang kau maksud pengurangan keuangan siswa itu apa? Jadi kayak di sistem udah bisa kalau kita masuk dia berarti dia udah ada utangnya misalnya 100.000 besar mau masukkan, baru nanti kalau dia lagi membayar dia nggak ada langsung berkurang gitu soalnya. Oh, jadi dia iya tahu saya udah laporan aja sih. Mungkin kau bisa pakai apa ya, nanti kamu ganti dengan kata-kata yang lain, nanti konsultasi aja dengan begini. Entah kau bisa menggunakan sistem ini belum dapat mengkalkulasi keuangan secara advance sama apalah nanti ada kata-kata. Nah, kemudian nih kamu tuliskan sistem ini belum mempunyai sistem keamanan. Jadi nggak ada sistem keamanan ya di sini ya? Dia maksudnya belum bisa ya, maksudnya gimana sih? Kalau sistem keamanannya cuma pakai username sama password ada sih, tapi buat keamanan yang lebih aman lagi sih, jadi belum bisa sih. Keamanan lebih aman itu kayak gimana? Misalnya kan banyak yang bisa ngeretas gitu sih, tapi memang sih nggak cuma hanya ngirim informasi sih, tapi sistem yang aman saja bisa diretas tuh Tokopedia. Artinya gini nih, kalau kamu bicara sistem keamanan, salah satu bentuk sistem keamanan itu kan kita menggunakan login. Kenapa alasan menggunakan login? Supaya orang-orang atau user-user yang memiliki hak akses saja, atau yang memiliki username dan password yang sudah terdaftar saja yang boleh mengakses sistem. Nah, itu aja udah aman kan artinya, ketimbang kita membuka sistem itu secara umum tanpa perlu login, jadi orang bisa akses semuanya. Hampir sama seperti website secara umum lah, website universitas atau website perusahaan itu kan bisa diakses orang secara umum tanpa perlu login ya. Nah, jadi sebenarnya yang nomor 2 ini gak usah kamu tulis, itu nanti di bagian saran itu bisa kamu tambahkan kira-kira sistem keamanan seperti apa sih yang harus ada di dalam sistem umum. Contoh, apakah data di dalam database itu dienkripsi? Kalau belum dienkripsi, maka tulis di saran baiknya menggunakan database yang sudah mengenkripsi setiap setiap data-data atau setiap record yang masuk. Nah, itu contohnya. Oke, baiklah Adi, terima kasih. Tadi sudah banyak masukan dari Mr. Elmore ya
banyak sekali yang tadi sudah dimasukkan. Jadi secara teknik penulisan sebenarnya saya juga punya catatan di sini. Kebetulan saya tidak satu laptop, saya dua, jadi nggak bisa screenshot. Karena laptopnya nggak tahu, tiba-tiba layarnya nggak mau muncul kameranya. Oke, nah jadi sebenarnya yang teknis penulisan tadi sudah dikasih tahu sama Sir Elmore ya. Nanti itu kamu tinggal perbaiki semuanya mana yang kurang. Nah, cuman tadi concern saya itu di aplikasi. Apakah aplikasi kamu itu memang seperti itu nanti jadinya? Pasti ada perubahan gitu. Perubahan. Nah, saya nggak tahu. Ada nggak kamu pernah? Ini saya tanya dulu ya. Berarti ketika kamu membuat aplikasi ini kan kamu melakukan survei ke lapangan ya? Nah, melakukan survei ke lapangan di sekolah Cimindi ya. Nah, artinya kan kamu melihat kondisinya. Makasih. Nanti kalau ada pertanyaan saya bilang lagi. Jadi kamu kan sudah survei ke lapangan. Tadi saya karena saya lagi baca-baca di loncat lari kemana itu. Nah, menurut kamu ini dari hasil pengembangan kamu ini, menurut kamu ada nggak perubahan yang dilakukan oleh sistem ini terhadap sekolah? Menurut saya ada sir. Adanya seperti apa? Misalnya dalam nilai sir. Dalam nilai. Oke, coba. Jadi orang tua dia bukan cuma tahu hanya waktu pembagian rapor aja nilainya sir. Oke. Dari anak. Iya. Oke. Nah, sekarang ini aja. Coba kamu ceritakan kembali berdasarkan kamu. Gimana sistem lama dan nanti apa yang terjadi dengan sistem baru? Coba. Kan kita ujian ya. Saya pengen tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi dia membandingkan gitu sir. Jadi dia sir, kalau dia dalam bahasa pemrograman dari yang sistem lama ini dia yang sudah saya cek tapi saya kurang tahu nama programnya sir. Dia masih menggunakan program lama sir. Oke. Jadi dia kayak tinggal buat merancang gitu sir. Jadi dia nggak harus program gitu sir. Oke. Baru yang kedua tadi yang dari sistem nilainya sir. Jadi dia orang tua tahu gitu sir nilai dari anaknya sir. Jadi bukan hanya cuma pembagian laporan aja sir. Lapor. Oh, jadi bisa tahu kapanpun ya, lebih kurang seperti itu. Iya sir. Misalnya kalau dari sekolahnya maunya kalau kita mengirim informasi nilai itu misalnya kalau ada ujian dia langsung kirim, itu tergantung dari sekolahnya. Oke. Oh ya, jadi maksud kita kan gini, kita nggak bisa bangun sistem kalau yang sistem kita bangun itu menurut saya oh ini perlu dikembangkan, menurut saya itu perlu dikembangkan. Kita kan harus bangun sistem bahwa ada satu kebutuhan, bahwa ada informasi urgent yang harus disampaikan kepada orang tua atau kepada siswa seperti itu. Nah itu yang saya cari-cari penjelasan kamu di bab 3 juga tuh. Bab 3 biasanya itu tidak ada seperti itu. Nah, apakah bisa kamu tambahkan hal-hal seperti itu? Saya cari informasi ya di bab 3 itu nggak ada yang misalnya adanya kebutuhan. Ini kan seperti data penunjang ya, adanya kebutuhan bahwa informasi urgent itu diperlukan di sekolah. Jadi orang tua membutuhkan data yang real time. Saya baca-baca di bab 3-nya nggak ada gitu. Nah, kemudian kalau sistem kamu menggunakan yang sekarang yang ada kan nggak real time juga ya informasinya. Benar nggak seperti itu? Nah, jadi ini seperti kalau saya bilang setali tiga uang, ada hubungannya ya. Mungkin orang tua juga nggak terlalu peduli dengan model sistem seperti ini. Mereka yang penting saya bisa hubungi bisa hubungi orang tua mahasiswa cukup, bisa hubungin wali kelas sudah cukup gitu.
Dan mungkin sekolah juga berpikir ngapain kita ngembangin sistem kalau orang tua juga berpikir seperti itu. Itu pemikiran yang muncul ketika kita membuat satu sistem. Jadi harus ada apa ya? Ada kebutuhan. Kalau saya bilang tuh ada satu statement aja yang kamu bilang bahwa misalnya berdasarkan gini, kalau kamu menggunakan metode penelitian itu kan mesti ada data awal ya, kamu kayak wawancara seperti itu ya. Jadi bisa kamu masukkan mungkin berdasarkan wawancara dengan nanti stakeholder itu bahwa akan ada kebutuhan seperti ini yang urgent yang harus dikembangkan. Nah, saya tidak menemukan kalimat itu aja. Yang saya temukan bahwa orang tua tidak tahu, orang tua tidak dapat informasi, tapi apa penunjangnya bahwa orang tua itu memang membutuhkan informasi seperti itu. Ya, mungkin nanti di bab 3 kamu bisa tambahkan, saya nggak minta bukti otentik, tapi bisa dijelaskan biar sistem itu memperkuat sistem bahwa sistem yang kamu kembangkan itu memang ada kebutuhan dari stakeholder. Artinya stakeholder itu bukan saja sekolah tapi orang tua orang tua siswa ya. Paham maksud saya? Ya, ditambahkan. Tambahan dari analisis permasalahan itu. Mungkin di analisa permasalahan bisa masukin, betul, bisa seperti itu. Ya. Jadi kamu ceritakan seperti itu lebih kurang. Oke, saya pengen tahu kamu melakukan black box testing itu sama siapa? Boleh saya tahu? Saya sendiri, Sir. Ya nggak bisa. Gini loh, kalau kita menjalankan black box testing itu kita tidak boleh melakukannya secara sendiri, dilakukan sendiri. Karena kamu yang bikin ya kamu rasa cukup ya cukup lah, benar nggak? Nah, coba nanti kamu bikin satu tambahan, saya mintain tambahan ya. Nggak, black box testing itu nggak perlu banyak-banyak, 1-2 orang aja cukup. Ya. Jadi kamu bikin form, apa yang di testing, ada validasi orang itu telah melakukan testing seperti itu. Soalnya saya minta itu karena saya nggak ketemu data siapa ini yang testing gitu. Untung kamu jujur, kamu bilang kamu sendiri. Kalau kamu ya coba, nggak apa-apa coba. Nanti kan ada perbaikan nih, kebetulan di sistem pengirimannya sama sistem filter yang saya minta tadi. Nah itu diperbaiki sambil kamu testing ulang ke orang-orang siapa gitu. Bikin formnya aja apa yang di testing gitu. Seperti itu. Ya itu dari sistemnya ya. Saya lihat sistemnya sudah berjalan. Tambahan-tambahan saya seperti itu. Saya hanya ingin tahu apakah ada urgensinya kebutuhan di sekolah tersebut. Saya melihat di identifikasi masalah ya, nomor 3. Saya rasa nomor 3 itu tidak perlu. Karena itu teknis, saya kembalikan. Kalau diidentifikasi masalah itu kan kita mengidentifikasikan satu masalah yang terjadi di tempat kita. Ini loh, saya mau bikin suatu sistem. Itu karena ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik sehingga ini loh saya identifikasikan. Misalnya informasinya kurang akurat. Ya kan? Nah, supaya akurat apa? Bagaimana gitu kan? Terus ini nomor 2 udah betul. Misalnya sekolah ini tidak punya sistem informasi. Bagaimana saya membuat sistem informasi? Nah seperti itu. Jadi bukan bisa berjalan dengan baik atau tidak, ya. Jadi identifikasikan masalah yang kamu temukan yang harus kamu selesaikan. Nah menurut saya juga ini nomor 1, nomor 2 itu jadi satu kesatuan sebenarnya. Bagaimana membuat satu sistem informasi yang cepat dan akurat. Sistem informasi akademik yang itu bisa jadi satu kesatuan gitu. Karena sistem akademik itu pasti diakses oleh sekolah dan akan diakses juga oleh siapa? Oleh orang tua. Nah, ya, jadi nomor 1, nomor 3 dicoret, nomor 1, nomor 2 itu satu kesatuan. Kamu kalimatnya perbaikin. Nah, kamu identifikasikan lagi mana yang kamu dapatkan dari dari permasalahan latar belakang, ya. Kamu perbaiki. Halo Adi, di mana? Bisa. Oke, baiklah, tadi kami sudah rapat singkat sejenak untuk memutuskan hasil dari sidang skripsi kamu karena
lumayan bingung kita ya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kami katakan, bisa dikatakan bahwa kamu dinyatakan lulus dari sidang skripsi. Seneng dong, teman dia gitu. Gimana inilah bedanya kalau online sama tatap muka, rasanya beda kan. Wah gitu enggak. Oke. Baiklah. Nah, jadi kamu dinyatakan lulus. Nanti nilainya akan kami berikan di sistem dengan catatan. Ini dengan catatan yang sangat penting. Kamu harus menyelesaikan dalam waktu 2 minggu revisian kamu ini. Ya. Seandainya dalam 2 minggu tidak ada revisian yang masuk dan telat, maka nilai yang kami berikan itu otomatis akan berkurang nilainya. Terus, ya seperti itu. Jadi pertama nanti revisi ke penguji, ya saya dan Sir Elmore. Ya dikirimkan saja filenya apa yang kami minta, dikasih catatan, ini yang dirubah Sir, ini yang dirubah, ya kirimkan saja. Nah kalau sudah kamu lakukan itu, maka nilai akan kami masukkan sebagai nilai resminya. Silakan respon dari Mas Adi. Kalau dari saya mengucapkan terima kasih buat para dosen-dosen khususnya di IT yang sudah bimbing saya hingga pada saat ini, hingga pada saat sidang, khususnya buat penguji Sir Raymond dan juga Sir Elmore dan juga pembimbing, hingga pada saat ini saya bisa selesai dalam sidang akhir. Terus